Baik, kita sudah ada di studio dari Dinas Kesehatan. Tema kita hari ini adalah rapid test dan tes swab, memahami perbedaan dan peruntukannya. Bersama narasumber kita hari ini ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Baik, kita langsung kenalan saja dengan narasumber kita. Ada 3 narasumber yang hadir pada hari ini. Ulun Dinas Kesehatan Dr. Raja Siti Zainab bersama dengan Dr. Ridwan, spesialis patologi klinik Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri, dan PLH Kabid P2 yaitu Pak Daru Prianto. Kan banyak masyarakat juga Pak yang masih belum tahu Pak ya, kalau rapid test itu seperti apa, yang diambil apanya yang dites. Kalau swab test ini apanya juga yang diperlukan, bahan-bahan yang diperlukan untuk mendeteksi apa yang ada di dalam tubuh seseorang gitu Pak ya. Okay. Untuk rapid test kita biasanya mengambil yang darah dari pena, artinya dari lengan itu kan kita ambil darah pena, kemudian kita pisahkan dengan sentrifus. Setelah terpisah nanti plasma atau serumnya itu kita masukkan ke suatu alat atau apa seperti kaset, itu kita masukkan beberapa biasanya 0,5 mikron ke dalam alat tersebut, kemudian kita tunggu sekitar 15-20 menit. Setelah itu baru kita lihat hasilnya, apakah ada terlihat bayangan reaktif atau tidak. Yang perlu kita perhatikan di sini untuk rapid test ini ada indikatornya, ada kontrol, ada untuk tes. Jadi kita lihat dulu untuk kontrolnya itu ada bayangan atau tidak. Kalau tidak ada bayangan artinya hasil ini sudah invalid, AC tidak bisa kita gunakan. Jadi harus kita ulang lagi dengan regen yang lain. Itu untuk rapid Pak ya? Untuk rapid. Kemudian untuk swab test ini kita pengambilannya melalui rongga hidung menggunakan suatu alat swab. Itu alat swab ini khusus dari bahan nilon, biasanya disebut Dacron. Dacron swab. Karena tadi semacam nilon itu dimasukkan ke dalam hidung ya. Dalam hidung. Habis itu setelah itu baru kita bahan yang kita ambil ini masukkan ke dalam media transportnya, yang disebut PTM ya. Setelah dapat PTM baru kita kirim ke fasilitas yang mempunyai PCR atau TCM untuk pemeriksaan SARS-CoV-2. Pak Dr. Ridwan, tadi kalau kita dengar penyampaian Bapak, kalau rapid tadi kan yang diambil darah Pak ya? Iya. Kalau tadi swab adalah apa tuh Pak yang diambil di hidung tadi Pak? Yang kita ambil itu adalah suatu sekret atau lendir yang ada di permukaan rongga hidung dan juga rongga mulut juga sebenarnya. Kita mengambilnya 2 tempat biasanya, rongga hidung dan rongga mulut, yang biasa dalam bahasa medisnya disebut rongga orofaring dan nasofaring. Iya. Kalau pemeriksaannya apakah nantinya berbeda kalau misalnya untuk anak-anak Pak? Apakah tetap sama juga swabnya itu ditusuk ke hidung juga atau mungkin dari jalur lain kalau anak kecil gitu? Kalau tidak ada perbedaan untuk ya anak kecil atau orang dewasa sama Pak perlakuannya. Kita mengambil swabnya juga dari rongga hidung ataupun rongga mulut. Dari rapid dan tes swab ini setelah pemeriksaan ini mungkin ada kan jangka waktunya gitu, ada bisa dipakai untuk berapa hari kita memastikan bahwa misalnya kita rapid non reaktif, itu jatah waktunya berapa hari kita bisa dikatakan non reaktif setelah kita cek rapid itu Pak? Jadi anjurannya dari beberapa protap itu sebenarnya apabila kita hari ini kita periksa rapid negatif, dianjurkan 10 hari lagi kita periksa lagi. Apabila 10 hari lagi itu dipastikan kita tidak ada terpapar dengan infeksi corona ini. Itu berapa
hari tadi Pak? 10 hari. 10 hari Pak ya. 10 hari setelah direpit, nanti jeda waktu 10 hari direpit lagi Pak? Direpit lagi. Oh iya. Kalau swab test sendiri Pak? Kalau swab test ini sebenarnya paling bagus itu sebenarnya dari kita terpapar dengan penderita itu dari 1 hari sampai 7 hari paling bagus pengambilannya. Oke, kita langsung lakukan swab kalau kita ada merasa kontak dengan ini ya. Iya. Oke. Ya, itu ada 2 pengetesan ya Pak untuk mengetahui seseorang itu terpapar COVID atau tidak. Tadi bisa dengan rapid test atau juga bisa dengan tes swab. Secara prosedural Pak, pemeriksaan kedua tersebut tadi kan diambil sampel Pak ya. Nah, pengambilan sampel tadi kalau swab kan begitu kita ada kontak dengan terpapar langsung melakukan swab Pak ya. Yang jelas ada gejalanya dulu. Ada gejalanya dulu. Okay. Kalau orang tanpa gejala apakah juga harus ada swab juga? Untuk sekarang kita tidak melakukan untuk orang tanpa gejala dulu. Oke, jadi orang yang memang ada gejala ya yang ini ya. Iya. Berapa lama Pak setelah dikirim ke Balai Penelitian tes swab ini akan diterima kembali ke daerah? Jadi pengalaman saya waktu di rumah sakit kita mengirim hari ini bila jam 4 sampai ke fasilitas pemeriksaan itu malam ini juga bisa keluar. Tapi apabila lewat dari jam 5 kemungkinan besok baru keluar. Oke, cepat ya sekarang cepat ya. Tidak menunggu sampai berminggu-minggu. Iya. Oke, iya. Mungkin Ibu ada yang Ibu ingin tambahkan lagi Bu Kepala Dinas? Iya. Untuk sekarang, karena kan kita ini statusnya mengirim. Jadi yang memeriksa ini kan saat ini untuk wilayah Hulu Sungai Selatan itu di Rumah Sakit Ulin. Jadi kalau seumpamanya antriannya di sana tidak banyak, insya Allah cepat. Jadi tergantung jumlah antrian sebenarnya. Jadi kalau tidak banyak ya, insya Allah kalau kita ngirim pagi, malam sudah keluar. Tapi kalau umpamanya banyak ya bisa besok atau besoknya lagi. Tapi rata-rata sih antara 1, 2 sampai 3 hari sudah keluar. Baik. Dan Pak Mahmud tadi ingin menambahkan sedikit. Jadi sebenarnya untuk mendeteksi apakah kita terpapar virus corona itu bukan dengan rapid test. Oh, bukan dengan rapid. Ya. Kalau rapid test kan hanya dia bisa reaktif. Karena mungkin ada infeksi virus yang lain. Tapi kalau dengan swab, kalau positif, berarti positif dia COVID-19. Berarti keakuratan untuk mengetahui ini di swab ini Bu ya? Ya, karena kalau rapid test kan bukan untuk diagnosa. Sedangkan untuk diagnosa memastikan bahwa seseorang itu memang terpapar, itu pakai tes swab PCR. Iya, jadi kalau dari tingkat keakuratan ya memang pada swab tadi ya Bu ya. Tapi kan kebanyakan ini juga Bu, rapid ini dipergunakan misalnya kita mau ke luar daerah, kita harus rapid dulu. Misalnya kita mau melamar pekerjaan kan ada aturan harus rapid dulu itu ya. Itu mungkin hanya untuk mendeteksi sejak awal aja Bu ya, mungkin ya. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107-Menkes-413-2020 tentang program pencegahan dan pengendalian corona disease. Rapid test ini sebenarnya digunakan untuk diagnosa, tapi hanya digunakan untuk daerah dengan keterbatasan kapasitas pemeriksaan PCR. Kalau kita kan tidak bermasalah dengan ini. Tapi ini digunakan untuk screening pada populasi spesifik. Artinya misalnya orang pelaku perjalanan. Jadi dan sebenarnya yang ini lebih dipersyaratkan untuk pelaku perjalanan. Jadi kalau kita mamanya mau pergi kemana, biasanya maskapai penerbangan itu mempersyaratkan rapid test harus non reaktif. Jadi bukan untuk diagnosa. Iya. Karena kebanyakan masyarakat salah kaprah Bu ya. Ketika sudah dirapid non reaktif nih, ya kan belum dilakukan swab nih, kan belum tahu, masih berkeliaran kemana-mana. Padahal ada kontak dengan yang terpapar COVID atau juga mungkin ada gejala gitu Bu ya. Tapi karena mungkin merasa non reaktif ya udah bebas kemana-mana. Tapi memang harus di swab ya. Ada kesadaran masyarakat juga mungkin apabila ada gejala atau mungkin juga ada kontak mungkin langsung melakukan swab ya.
sesuai dengan KMK 413 yang terbaru, edisi 5, untuk pelaksanaan swab itu pada kontak, kalau kontak tersebut punya gejala. Jadi kalau kita kontak, sebenarnya isman 14 hari, tapi kalau tidak bergejala, ya tidak perlu dilakukan swab. Tapi kalau sudah bergejala, ada demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, kurang nafsu makan, kehilangan indera penciuman, atau kurangan rasa pengecapan lidah, ya disarankan untuk dilakukan swab. Ya. Hari ini juga kan kita ada Pak Dokter juga, Pak Dokter Ridwan juga ada Pak Dokter. Iya, Pak Daru ya. Nah, ini mungkin juga bisa disampaikan kepada masyarakat. Ini kan ada orang-orang memang yang sangat rentan, ya Bu ya, dan sangat ketika dia terpapar COVID memang harus ada perawatan ekstra, seperti orang yang punya penyakit bawaan, penyakit yang memang sangat berbahaya kalau misalnya COVID ini masuk. Ini seperti apa nih? Mungkin ada yang bisa menjelaskan ketika nanti dalam perawatan didapati misalnya orang yang memang sudah tua atau mungkin orang yang punya penyakit-penyakit yang berbahaya, apakah memang perawatannya ini berbeda dengan orang-orang yang tidak ada penyakit penyerta gitu? Siapa yang mau menjelaskan, Pak Ridwan atau Pak Daru atau Ibu? Iya. Terima kasih Pak. Untuk pasien yang menderita komorbid itu biasanya kalau di perawatan di rumah sakit itu kita konsolidasikan dengan beberapa DPJP lainnya. Apakah itu penyakit jantung, kita kontrolkan ke penyakit jantung. Kemudian apakah ada dia depresi, kita akan konsultasikan ke yang ahlinya. Jadi kita dalam penanganan ini merupakan suatu tim. Jadi tidak berdiri sendiri. Itu yang saya ketahui untuk perawatan pasien dengan komorbid. Iya. Jadi semua terintegrasi dengan spesialis penyakit, Bu ya. Itu suatu kesepakatan. Jadi di antara dokter spesialis sesuai dengan arahan dari Kemenkes juga untuk penanganan pasien COVID, terutama yang ada komorbidnya, dibentuk satu tim untuk penanganannya, tim terpadu. Jadi sana selain dokter spesialis paru, dokter penyakit dalam, dokter penyakit jantung, kemudian dokter spesialis anak, dan dokter lain yang memungkinkan kalau memang pasiennya tersebut ada penyakit bawaan pada spesialisasi tersebut. Jadi bukan berdiri sendiri hanya dokter spesialis paru. Iya. Jadi terintegrasi semuanya, Bu ya. Nah, yang ingin ditanyakan kembali, Bu, ini apabila masyarakat punya gejala, Bu, gejala yang tadi mungkin sesak napas, mungkin atau batuk, ya gejala-gejala COVID lah, Bu. Nah, ini ingin memastikan diri nih, saya COVID apa tidak gitu. Kita kemana, Bu, melapornya, Bu? Apa kita langsung ke fasilitas kesehatan atau ada tahapan-tahapan tersendiri dulu, Bu, yang harus dilakukan? Bagi masyarakat kita kalau memang mempunyai gejala seperti itu bisa langsung menghubungi petugas kesehatan. Sekarang kan di setiap puskesmas, di setiap kecamatan ada petugas kesehatan, ada puskesmas. Jadi silakan untuk memeriksakan dirinya ke puskesmas. Nanti di sana kita akan melakukan tracing apakah memang masyarakat tersebut memang ada kontak atau diduga dicurigai terpapar virus corona. Rapid atau tes swab ini, Bu, kalau kita ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas, apakah dikenakan biaya atau memang gratis? Kalau untuk kepentingan diagnosa, karena memang masyarakat kita itu tersangka, itu memang gratis, semua ditanggung. Dan biaya pengobatannya pun ditanggung juga. Tapi kalau atas permintaan sendiri, karena ingin melakukan perjalanan keluar daerah atau mau masuk sekolah, nah itu mohon maaf masih belum bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah karena memang sesuai KMK-nya itu dibebankan pada individu masing-masing. Tarifnya berapa, Bu, kalau kita rapid test itu, Bu? Kalau kebetulan di tempat Dokter Ridwan juga ada ya, Pak, melayani, tapi yang ulun tahu kalau untuk swab di
Banjarbaru, Banjarmasin, kisarannya sekitar 2.400.000 sampai 2.700.000. Kalau untuk swab, kalau untuk rapid test mungkin Dokter Ridwan yang lebih. Baik, ya Pak Dokter Ridwan, kalau rapid berapa Pak kita ini? Kalau rapid yang ada di luaran itu sekitar 200 sampai 225. 225 ya Pak ya? Oke. Ya, tadi untuk di masa berlakunya? Masa berlakunya untuk surat keterangannya itu berlaku 14 hari. 14 hari ya. Oke, setelah itu harus rapid lagi. Harus rapid lagi. Oke, Pak, mungkin kan kata orang nih Pak ya, memang banyak orang yang mengatakan kalau kita lagi ada kurang enak badan apa, kalau rapid itu langsung reaktif gitu. Nah, mungkin apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Kan yang diharapkan masyarakat itu pada saat dia rapid dia non reaktif. Nah, ini apa nih? Ada juga yang bilang Pak, kalau misalnya mau rapid jangan minum vitamin atau minum apa gitu, nanti malah itu non reaktif nanti jadinya. Itu apa Pak yang harus dilakukan Pak? Jadi kita harus pertama dulu harus memastikan diri kita ini fit dulu, karena apabila kita ada gejala flu yang lain, karena akan terjadi reaksi silang. Hasilnya nanti reaktif, yang rugi pasiennya sendiri saat itu. Kalau minum vitamin nggak apa-apa Pak ya? Kalau minum vitamin malah dianjurkan untuk saat-saat sekarang ini. Oh iya, justru tidak apa-apa ya, malah tidak apa-apa. Malah bagus gitu ya. Oke, jadi 14 hari waktunya untuk rapid itu ya. Tapi rapid ini tidak dipergunakan tidak dipastikan orang itu tidak terpapar. Karena itu hanya screening saja ya untuk rapid ini ya. Baik. Saat ini Bu, angka penyebaran Covid kan ini lumayan tinggi Bu ya. Covid-19 kalau kita di Hulu Sungai Selatan masih dalam kategori zona kuning Bu. Nah, kita juga melihat masyarakat juga mulai lengah. Masih ada di luar yang masih tidak pakai masker ya kan Bu ya, tidak jaga jarak, bepergian ke luar daerah kan masih ada nih. Nah, bagaimana Bu Dinas Kesehatan menghadapi masalah ini? Melihat masyarakat yang mulai lengah, kadang juga masyarakat mengatakan bahwa Covid ini akal-akalan saja, Covid ini tidak benar padahal kan memang banyak kan yang memang sudah sudah terlihat bahwa terkena Covid itu seperti apa gitu. Ibu mungkin tanggapannya mengenai hal ini Bu? Klarifikasi. Sebenarnya kita berada pada zona orange. Kita orange sekarang Bu ya? Iya, masih dalam zona orange. Itu perbedaan zona-zona itu seperti apa Bu itu? Jadi ada 14 indikator yang memang harus, yang sebenarnya indikator ini sendiri sifatnya dinamis. Karena dia dihitung 2 minggu terakhir. Jadi mungkin saja minggu ini kita zona merah, kemudian bisa jadi kuning atau hijau. Nah, itu bisa berfluktuasi tergantung 14 indikator tadi. Iya. Kalau oranye ini artian apa Bu? Ini kalau oranye tingkat penularannya sedang. Oh, sedang. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini Bu, menghadapi tadi Bu, lengahnya masyarakat nih. Terus terang kami selaku orang kesehatan sangat khawatir dengan kondisi seperti ini. Karena di luar sana kan memang yang kasus orang tanpa gejala OTG itu kan diprediksi sekitar 40%. Jadi sebenarnya banyak orang yang tanpa gejala yang mungkin juga akan menularkan. Karena dia tidak bergejala kan dia merasa aman, dia tidak menularkan. Apalagi kalau kita lihat masyarakat cuma pakai masker kalau mau istilahnya lihat petugas penertiban. Kalau ada razia kalau ada razia. Dan belum juga melihat sekarang orang mulai rame berkumpul, berkerumun. Sebenarnya kan kita tidak menjamin apakah kita sendiri tidak menularkan atau orang tidak menularkan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Bupati, untuk selalu memakai masker. Bahkan saya sarankan di rumah pun, kalau seumpamanya kita sedang tidak enak badan, ada batuk pilek, tidak salahnya untuk memakai masker juga, walaupun di dalam keluarga sendiri. Karena akhir-akhir ini klaster keluarga itu menyumbang angka untuk COVID-19. Di kabupaten kita juga seperti itu? Iya, ada. Jadi pertama suaminya atau istrinya, kemudian karena dia
isolasi mandiri di rumah, akhirnya dia menularkan ke anak dan ke istrinya. Jadi saya berharap kalau ini masyarakat kita agar sadar untuk selalu memakai masker, walaupun cuma keluar rumah ke tetangga, misalnya ke sebelah rumah, tetap pakai masker. Iya. Kemudian jangan lupa untuk sesering mungkin untuk mencuci tangan, terutama pakai air sabun dan di air yang mengalir. Karena kan kuman ini mati dengan sabun, kan bentuknya lemak. Kemudian jaga jarak. Ini memang agak susah kita laksanakan. Kemudian untuk menjauhi kerumunan. Dan selain itu penting untuk menjaga stamina kita agar tetap fit. Dengan selalu makan yang bergizi. Makan bergizi di sini kan tidak mesti harus yang enak yang misalnya makan daging ayam, tidak perlu. Artinya dengan tahu, tempe atau sayuran-sayuran lokal, buah-buahan lokal itu pun sudah cukup untuk menjaga stamina tubuh kita. Dan jangan lupa untuk selalu berolahraga. Tapi ada satu lagi, berolahraga pun tolong masker selalu digunakan dan jaga jarak. Jangan merasa olahraga sehat tapi tidak pakai masker. Oke, ini Ibu nampaknya juga hari ini kan ada sedikit kesibukan Bu. Ini dadakan harus ada rapat hari ini. Mungkin pesan terakhir yang ingin disampaikan, ada informasi selain tadi menyampaikan pesan mengajak masyarakat untuk bagaimana kita terapkan protokol kesehatan, berperilaku hidup sehat, menjaga stamina badan. Mungkin ada informasi dari Dinas Kesehatan yang ingin disampaikan terakhir Ibu. Mungkin kalau sekarang perhatian kita mungkin seluruh dunia itu terfokus pada COVID-19. Sebenarnya ada hal lain yang mungkin terlewatkan, demam berdarah. Karena kasus sudah mulai ada dan kami berharap demam berdarah ini tidak menjadi wabah baru di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi jangan lupa untuk masyarakat kita untuk selalu melaksanakan 3M+. Dan jangan lupa untuk selalu beraktivitas, menjaga kebersihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Ridwan, Pak Dokter ada yang ingin disampaikan terakhir ke masyarakat, mungkin pesan? Cukup ya. Pak Daru, Pak? Ada? Oh ya, Ahmad, ada satu lagi. Karena ini ada info bahwa rapid test harganya 40.000 kalau nggak salah. 40.000. Ya, nah ini mungkin akan diklarifikasi sebenarnya. Iya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saat ini ada yang beredar harga rapid test itu 40.000. Oke, ini seperti apa? Nah, ini sebenarnya tolong diperhatikan untuk masyarakat. Karena apa? Sebenarnya untuk rapid test itu yang boleh beredar adalah ketika ada namanya izin edar dari Kementerian Kesehatan. Nah, kita kasih gambaran. Untuk yang perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah pusat ya kan, dari LIPI itu harga di tempat produksinya aja 75.000. Ternyata di lapangan ada yang 40.000. Ini jangan-jangan ini abal-abal gitu lah. Jadi harus berhati-hati Pak. Itu terkait untuk harga rapid test Pak ya. Yang 40.000 itu ternyata memang perlu dipertanyakan karena harga tidak seperti itu ya. Kemudian ada informasi apa lagi Pak? Mungkin ingin disampaikan Pak Daru? Ya mungkin menambahkan sebenarnya untuk kasus di awal dulu ya, ketika bulan April, Mei, Juni itu kita menghitung namanya angka reproduksi. Mungkin mungkin izin beberapa dinas itu ketika itu kita punya angka reproduksi sampai 4,44 Pak. Angka reproduksi itu adalah penambahan kasus. Ya ibaratnya kalau penambahan penduduk lah, tapi ini penambahan kasus untuk positifnya itu 4,44. Nah untuk kondisi sekarang di posisi 22 September 2020 itu angka reproduksi kita setelah ada intervensi dengan adanya Perbup, kemudian penerapan protokol kesehatan, itu angka reproduksi kita turun menjadi 0,84. Tapi kita tidak boleh lengah karena memang kasus setiap hari masih ditemukan, walaupun memang terjadi penurunan di angka perawatan atau rawat inapnya ini kita di posisi 31 untuk kemarin per 22 September 2020. Jadi tetap protokol kesehatan jangan harus diterapkan ya. Cukup efektif Pak ya dengan adanya Perbup juga Pak ya, membantu proses penurunan sendiri COVID di Hulu Sungai Selatan Pak ya. Iya betul. Iya. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan Pak?
Itu ini tadi menambahkan juga sedikit tentang mungkin kelemahan atau kelebihan dari rapid test dan PCR, ya kan. Untuk rapid test itu memang kelebihannya murah ya kan Pak ya, tepat ya kan, bisa cukup 15 menit bisa diketahui hasilnya reaktif atau non reaktif. Kemudian mudah juga dilakukan. Tetapi untuk kelemahannya itu tingkat keakuratan Pak. Itu akuratnya. Misalnya seperti dikatakan Dokter Ridwan tadi, kalau ketika mereka punya terinfeksi oleh virus lain atau bakteri lain, itu hasilnya juga reaktif. Padahal itu belum tentu adalah coronavirus 19 seperti itu. Kemudian untuk PCR itu kelebihannya nyata-nyata akurat Pak, karena langsung memeriksa adalah materi virusnya seperti itu. Artinya akurat sekali. Cuman kelemahannya pertama mahal. Ya, kalau mandiri sampai 2,5 juta tadi kan. Kemudian lambat arti ini kan sekarang ini kita ngirimnya masih ke rumah sakit ulin. Itu anggaplah 1 sampai 2 hari kan seperti itu. Tergantung kepadatan di sana ya. Dari beberapa kabupaten memang ngirim ke ulin. Itu jadi agak lambat. Karena ngantri terima. Tapi mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini kan Rumah Sakit Hasan Basri bisa mengadakan alat ini, mungkin akan lebih cepat ketika nanti sudah mempunyai alat sendiri Pak. Iya. Baik. Terima kasih Pak Daru untuk tambahan informasinya. Ibu Kadis juga terima kasih Bu. Ini selamat bersibuk-sibuk lagi Bu. Memang Dinas Kesehatan ini memang seksi sibuk karena memang perannya juga cukup menjadi garda di depan juga dalam penanganan COVID-19 ini. Pak Ridwan terima kasih Bapak. Iya, dan Mitra Amadi, demikian perbincangan kita dalam program Bupati Menjawab hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan hari ini masyarakat bisa lebih tahu seperti apa itu rapid test, kemudian tes swab itu seperti apa, dan semakin meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah penularan COVID-19 ya, dan selalu menerapkan budaya hidup bersih dan sehat, menjaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah, dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir.